Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini, apa kabar Sambilers dimanapun Anda berada, dimanapun kamu lagi ngapain, terserah itu ya. Balik lagi nih, ketemu lagi ya sama aku Indra Bekti di Sambil Ngobrol. Dan kali ini kita bertemu dengan ayahanda dari Bibi dan juga ibunda dari Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Mama apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kabar baik. Ini kebab ini merupakan usahanya almarhum Bibi. Ya dulu Betul. Bersama Panis dia berdua. Dia berdua. Dia berdua. Jadi seperti apa ya usahanya waktu itu? Lumayan oke itu waktu itu enggak? Ya lumayan oke. Sampai oke lah. Udah banyak permintaan, udah buka cabangnya juga udah banyak. Cuman karena PPKM akhirnya nggak bisa lagi diterusin. Jadi setelah meninggalnya sempat berjalan dulu. Enggak, Oh, belum. lama. Udah lama. Sebelum Udah meninggalnya udah lama. Oh sebelum meninggal pun juga sudah tutup. Udah tutup. Jadi tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai ini. Ternyata ada kebab di sini. Aku nggak ngeh dan ternyata Mama yang ngeh. Kebab ini jadi ingetin aku. Ya. Gitu. Gimana sih inget seperti apa sih Ma? Ya ingatnya sih kebab itu kan dia waktu itu kan lagi hamil. Jadi ceritanya dia itu lagi pengen kebab, udah malam gitu. Jadi dia ya karena dia ngidam, kata si Bibi punya ide, mendingan lah daripada kita beli, kita bikin aja, kita coba. Pergilah dia ke swalayan, dibeli alat-alatnya, dilihat di YouTube gitu. Karena udah dibikinin sama si Bibinya kan hobi masak. Iya. Dibikinin, tau-taunya Panisanya suka gitu. Karena keuangannya juga agak seret, terus dia juga kesandung masalah ya Pak. Iya. Gimana Bi kalau kita gimana Mas kalau kita bikin kita jual gitu katanya. Jadi cobalah sama dia lewat temannya kan secara online. Tau-taunya temannya suka gitu, banyak yang suka. Akhirnya bantu sama adik-adiknya gulung kebab, Vanessa itu perutnya gendut, gulung kebab gitu. Saya juga ke sana bantuin juga gitu. Alhamdulillah bisa buka beberapa outlet gitu. gitu. Ya Allah. Udah buka 4, 5 ya? Iya. Ya Cuman ampun. karena PPKM tutupnya harus jam 7. Ya nggak bisa lagi diterusin. Namanya apa itu? Tuh kebab apa? Kebab ngidam. Kebab ngidam. Ya. Ngidam. Lucu ya namanya Iya, ya. lucu Emang bener-bener dari ceritanya ngidam itu Iya, ya? dengan cerita itu. Ya Allah. Jadi sekarang mungkin jadi ngingetin ya. Iya, jadi Jadi ngingetin ya. saya lihat. Mau dicoba nggak mah? Nanti kita coba ya, Nanti Pak. kita coba. Nanti kita coba. Kok coba nanti sekarang? Kita sambil sekarang. ngobrol sambil coba. Papa lagi sariawan soalnya. Coba Mak, ayo Mah. Enggak apa-apa. iya. Dicocol-cocol pakai sambal ini Mah. Oh, gitu. Sebentar kita Apa nggak mau Silakan, nih? Ma. coba Mah apa-apa ya. Ingatin Papa mungkin kita. lagi Iya, sariawan boleh. ya enggak apa-apa ya mungkin ya. Boleh coba juga Mama. Tinggal nggak mau Mama. Kebabnya isinya gimana? Kayak gini juga nggak? Iya. Ada sosis, Dia ada- macam-macam sih isinya. Ini kan- Ada yang isi bembeng juga, ada Nyambah Papa. Ngotol lagi Papa. macam-macam sih isinya sama dia. Ada yang ada yang daging juga, ada yang coklat juga gitu. Jadi macam-macam deh isinya. Sekarang nih kita mungkin boleh yang sekarang yang lagi sedang beredar beritanya ini, mohon izin kita bertanya. Boleh. Ini beritanya naik terus. Ini risih nggak sih ini dengan berita yang simpang siur mama-mama ini ada di mana-mana nih sekarang ini gitu. Sekarang ada di sambil ngobrol ini sekarang. Risihnya kan di beritanya. Artinya di beritanya. Kalau di kita sih kemana-mana tidak ada masalah. Di beritanya ini kan banyak yang diangkat. Kan kadang-kadang banyak fitnah. Banyak hal-hal yang tidak pantas untuk diangkat ceritanya. Artinya belum tentu kepastiannya. Jadi tentang almarhum anak saya dengan Panes, kalau ada sesuatu yang tidak pantas diungkap, kan di situ letak risihnya. Betul. Kalau bagi saya sih kemana-mana sih nggak ada masalah. Iya, Memang iya. kami orangnya Bebas-bebas bebas-bebas saja, happy-happy aja sih. Iya, iya, Itu iya. aja permasalahan. Nah sekarang ini yang beredar ini adalah makamnya almarhumah Vanessa itu mau dipindah, itu benar? Ya itulah salah satu berita yang kan risih juga kita kan. Iya. Orang sudah hidup sehidup semati. Iya. Hidup bersama. Betul. Mereka akur. Mereka sudah sudah menjadi orang yang yang Bersatu dalam bersatu ya, dan hidup ingin memperbaiki hidupnya. betul. Kemudian ya Tuhan memanggil mereka. Iya. Mereka meninggal. Ya saya selaku orang tua, Iya. saya makamkan di satu lubang. Iya.
walaupun terpisah sedikit dikatakan. Ya, kok sekarang mau dipisah? Itu tentu ya miris juga lah perasaan saya. Betul. Nah, Ya, itu kita yang- kan makamkan itu kan juga atas persetujuan Iya. papanya. Waktu Iya. itu ya kan. Bukan mau kita sendiri aja. Iya. Sebelum dimakamkan dia datang ke rumah, kita musawarahin semuanya, Iya. Pak Indra. Di sini kita makamkan, biayanya segini gitu. Kita bukannya over semua, Iya, bukan kita pandai-pandai aja atas enggak. musyawarah. Semuanya atas musyawarah. Musyawarah semuanya. Terus sudah dimakamkan, ya dia juga ikut ke sana, kan nggak ada masalah sampai 7 hari nggak ada masalah. Nggak ada itu. masalah. Nggak ada masalah. Akhirnya terakhir ini mau dipindahkannya. Ya mau dipindahkan, tapi ya Yang sampai ngomong ke kita secara langsung sih enggak ya. enggak Iya. ada. Cuman kita lewat media, dia Malah lewat. jadi lewat media Papa taunya ini mau Iya, dipindahkan. saya tahu. Iya. lewat Jadi media. tidak ada persetujuan untuk mungkin itu pasti akan membongkar kuburannya kan? Iya. Membongkar kuburannya mungkin Bibi juga pastinya kan? Iya, Jadi tentu. satu lubang. Kan? Iya. Ya, tentu dari pihak kita udah pasti nggak akan setuju. Ya, udah pasti nggak akan setuju. Tapi kalau dia bongkar, tentu bisa dibongkar sebelah sih, nggak ada masalah dibongkar sebelah. Tapi kita kan tak setuju ya. Mereka tuh sudah anaknya itu sudah menjadi istri dan anak saya. Iya. Kalau menurut secara saya ya, kalau Iya. menurut keyakinan saya, Iya. mereka tuh sudah diserahkan anaknya itu ke anak saya. Betul. Nah, saya selaku orang tua karena mereka meninggal, ya udahlah saya makamkan mereka bersama. Betul. Jadi saya rasa mereka sudah ada damai, Udah sudah selesai. tenang ya, sudah tidak ada persoalan lagi. Betul. Tinggal kita hanya menyelamatkan apa-apa yang mereka tinggalkan. Iya, Itu betul. termasuk anak, termasuk ya apapun. Itu yang harus saling bertukar pikiran bagaimana caranya ya agar bermanfaat apa yang dia tinggalkan untuk anaknya dan Iya. anak ini bisa menjadi anak yang berguna. Kalau saya sih itu pikiran saya sih. Untuk gala itu ya Iya, tentunya. itu kan. Jadi belum ada persetujuan ya untuk bisa dipindahkan. Kalau enggak, misalkan itu mau dia pindahkan secara sepihak aja Iya. tanpa ada persetujuan, apakah akan jadi Iya, sebuah masalah baru lagi atau Iya, walaupun sepihak dia memindahkan artinya panes saja dipindah, saya nggak setuju. Tapi kalau memang menurut undang-undang boleh sah, tapi kami tentu tidak akan mungkin menabrak undang-undang, tentu nggak mungkin. Tapi sejauh hal itu bisa kami pertahankan, bisa saya pertahankan, saya akan pertahankan. Nah, yang jelas tentu tidak melawan hukum. Iya, gitu. betul. Mungkin bisa dirembukin lagi untuk mungkin ya sudahlah, ini kita sudah ya anak-anaknya udah bersatu, udah semuanya gitu. Jadi jangan utak-utik lagi lah ini kuburannya ini gitu. Ya dirembukkan sama dia memang tidak. Tetapi berita silang siur kan sudah ya, udah sampailah ke dia bahwa dia tahu bahwa saya tidak suka dibongkar, tidak suka dipindahkan. Pasti udah tahu lah ya, pasti udah nyambung lah ya. Karena kita hubungan sekarang memang terjadi gencatan senjata lah sifatnya. Orang dia diam, kita diam kan begitu ya. Iya, betul. Tapi kita sama-sama maklum ya. Apa Iya. yang ada di pikiran saya mungkin dia maklum. Iya. Apa yang ada di pikiran dia mungkin saya juga maklum. Makanya di antaranya salah satunya dia maklum bahwa saya tidak setuju. Dia pasti maklum. Ya sudahlah supaya kita diam. Nah, itu menurut saya sih. Tapi dia mau juga, ya terus saya mau bicara apa lagi? Mau ngomong apa? Nah, apa sih sebenarnya yang mau dipertahankan dari untuk tetap kuburan itu tetap jangan diutak-utik itu? Seperti apa alasannya sebenarnya? Ya alasannya itu alasan secara nyata-nyata aja ya. Yang jelas Demi orang tuh cucu udah kita. Iya, pertama demi cucu. Wah, demi segala. Kalau dia berziarah, Iya. makan papanya sama mamanya satu. Dia nggak repot lagi sana kemari. Yang kedua, orang sudah meninggal itu belumlah cukup 1 tahun atau 2 tahun. Itu menurut agama sih kurang bagus diutak-atik. Iya, iya. Nggak bagus. Itu akan Nantilah. mengganggu itu. Kalaupun mau dipindahkan pun mungkin nanti gitu. Nanti itu enggak bagus. Enggak bagus. Mengganggu kenyamanan dan ketenangan. Dan belum tentu almarhum Panes ini senang ya dia dipisahkan dengan suaminya. Saya yakin. Soalnya mereka di waktu hidup ya saya yang yang selalu menyaksikan dan selalu ikut terlibat di situ bahwa mereka akur. Mereka akur. Mereka sangat cocok. Ya, intinya maksudnya untuk pemilihan ini bisa diargumentasikan gitu kan. Maksudnya alasan-alasannya itu kuat gitu sebenarnya. Iya, Bahwa pertama satu ya Dia ada kalau Vanessa itu sudah menjadi suaminya Bibi Iya. itu keputusan dari pihak laki-laki. Iya, Kalau iya, yang iya, tahu ya, iya, sebenarnya gitu ya. Iya.
Tapi kita nggak pernah tahu ya pokoknya itu gimana caranya bisa punya pemikiran seperti itu ya itu hak masing-masing gitu ya Pak ya. Iya. Nah kemarin aku sempat lihat maksudnya Papa sama Mama sama Gala juga kayak jadi seolah-olah ziarah terakhir gitu sebelum dipindahkan. Bukan ziarah terakhir sih. Tentu kita ingin menunjukkan kepada cucu kita. Jika seandainya memang makam akan dipindahkan juga, artinya kemampuan saya untuk bertahan sudah tidak ada. Ya. Ternyata terjadi pemindahan. Ya. Supaya menjadi sejarah bagi cucu saya bahwa opanya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, terbukti bahwa sudah dimakamkan. Nih ada video kamu. Oke. Saya bawa ke makam. Waktu itu Mama dengan Papa satu. Nah, sebagai di sejarah supaya saya jangan disesali. Kan kita selaku orang tua Kok nih yang mempertahankan sini Opa Oma gitu ya. ya. Jadi supaya kita jangan disesali. Kita kan selaku orang tua tidak ingin disesali oleh cucu, oleh anak. Jadi saya bawa ke situ, saya membuktikan kepada masyarakat juga, kepada cucu saya bahwa saya sudah makam secara baik, secara layak. Iya, iya. Nah, itu tujuannya itu. Betul. Namun apalagi terjadi sesuatu di belakang hari ya. Cucunya kan udah lihat kalau Iya, mami iya. papinya ada di situ, Iya. pernah bersatu. Benar. Jadi udah mungkin nanti karena jejak digital ya, Iya. itu Iya. nggak akan pernah bisa Iya. hilang gitu. Nah ini sekarang ini lagi sidang berlangsung ini mengenai ngomongin tadi Gala tadi kan, lagi berlangsung sidang hak asuh nih, Hak perwalian. Iya, hak perwalian. Itu seperti apa ini perjalanan ini sekarang nih apa? Ya sidangnya sih berjalan lancar-lancar aja, tidak ada sejauh ini tidak ada kendala. Tapi dibilang tak ada kendala kemarin kan terkendala COVID. Oke. Pada pengacara pihak si sebelah itu pada kena COVID. Jadi kemudian dia mengajukan permohonan agar sidang diundur. Ya diundurlah sidang selama 2 minggu. Nah, jadi ya seperti itulah sekarang. Jadi belum berlanjut, nunggu 2 minggu. Jadi ini istilahnya dari dari pihak masing-masing itu ingin paling tidak untuk mempertahankan hak asuh ini gitu. Ya. Kalau menurut kacamatanya Pak Mama sendiri, lebih pantas siapa nih yang akan bisa mengasuhnya? Ya tentu kita pulangkan kepada hakim ya. Tentu kalau bertanya ke kita, tentu pantas kita. Nggak boleh itu, nggak ada lagi, nggak ada pecah itu. Soalnya makanya flow dari kita itu kan gini, Mas. Kita itu anak kita udah besar-besar. Ya. Nah, terus kita bisa lah menjaga Gala ini Ya, kalau menurut pikiran Menurut kita kita, berdua ya, gitu. ya. Kalau di pihak sana, kalau menurut kita Pak Dodi kan dia masih punya anak kecil dan masih punya tanggungan gitu. Kalau si Gala ini kan dia biayanya nanti akan besar itu kan gede, itu yang kita pikirkan itu kalau menurut kita ya Pak. Yang kedua juga si Gala ini kan memang sejak hamil lagi, artinya perhatian keluarga saya termasuk Oma dan termasuk anak saya sejak hamil sudah sudah didampingi oleh anak saya. Umpamanya pemeriksaan ke dokter, apalagi sejak melahirkan itu menempelnya sama anak saya Puji. Jadi menurut saya sudah serasi lah. Ya. Sudah serasi. Jadi kalau namanya anak kecil, kalau dipindahkan kepada lingkungan baru, itu akan menimbulkan stres baru dan akan mengganggu daripada perkembangan dan pertumbuhannya. Itu. Nah, kalau menurut keyakinan ya, kadang kita pada saat ada persidangan gitu, terus kemudian keputusan hakim itu seperti apa? Percaya diri nggak kalau bahwa hakim itu akan lebih berat kepada keluarganya Pak Haji Faisal ini? Oh iya, yakin banget kita. Kita yakin, Oh, ya? kita yakin 1000% kita yakin. Kan gitu ya. Kalau kita kalau ditanya ke kita, Iya, gitu, nggak ada. iya. Ya, soalnya kita niat kita lillahi taala, Betul. ingin membesarkan cucu ini menjadikan orang yang berguna ya. Kalau bukan bagi keluarga aja, bukan bagi orang tua, kalau berguna bagi bangsa dan negara dunia itu yang mau saya gitu. Ya alhamdulillah anak-anak saya ya alhamdulillah kan masih ya. Bermanfaat juga lah. Oke. Nanti apa yang ditakuti dari hak asuh kalau misalkan wali itu jatuh ke tangan yang mungkin bukan dari kalian? Ya kalau kita berbicara di situ tentu adalah alasan-alasan tersendiri. Tentu tidak etis lah saya kemukakan di sini. Kan gitu. Tentu ada dasar pijakan kita tentu ada. Oke. Kurang tepat lah kita. Oke, baik.
Luar biasa ini ya. Dan ngomongin tentang Gala lagi nih, masalah donasi rumahnya ini. itu dari ide dari mana sebenarnya? Ini ide ini sebenarnya sangat bagus ini. Kalau menurut saya. Ya. Kalau pihak luar ya, pihak lain Ya, menanggapi. Saya itu kan kerja dagang. Ya. Jadi saya punya bos juga. Punya bos artinya tempat saya belanja. Ya. Itu istilahnya bagi saya bos. Punya langganan juga belanja. Jadi begitu musibah datang, itu banyak telepon masuk. Pak Haji, tolong nomor rekening. Berapa? Ini ada uang duka sedikit. Nah, ya, saya kasih sekali, 2. Terus ada juga yang datang, Pak, minta nomor rekening Bapak. Berapaan kamu? Bos saya minta, Pak. Berapa? Yang mau ngirim uang duka. Jadi karena bisik-bisik begitu banyak didengarlah oleh orang di rumah, dan saya juga nggak mau nanti nama saya rusak sendiri, kan begitu kan? Jadi saya bilang, ini orang ngasih duit nanti cuma 200.000, nanti orang ngomong 2 juta. Ngasih 2 juta, bilang orang 20 juta. Jadi nanti rusak sendiri nama saya. Saya nggak mau dah, bilang saya. Nantilah masalah uang itu saya masih bisa saya untuk membiayai almarhum ini pemakaman segala macam, pikir saya kan. Waktu itu si Ica di rumah. Apa itu Pak katanya? Ya saya ceritakan seperti yang tadi. Gini aja Pak katanya. Kita buka satu rekening bagaimana Pak katanya. Jadi siapa yang mau nyumbang ya nyumbanglah ke situ katanya. Bagus banget. Ica buka. Saya bilang waktu itu, Ica buka langsung. Ya. Jangan nama saya aja Pak. Nanti nama saya sendiri, nanti ngambilnya sendiri juga Pak. Jadi nanti lain lagi salah ini lagi. persepsi lagi orang katanya. Ya udah, saya buka sama Bapak. Saya nggak mau. Akhirnya dibukalah rekening berdua sama istri saya. Jadi kalau ngambil kan bisa berdua, kalau mencetak buku kan bisa berdua. Betul. Jadi ada pertanggungjawabannya. Ya. Ya oke kalau begitu. Maka dibukalah rekening. Tapi tujuan dari awal kan bagus itu kan, supaya orang jangan ke rekening saya. Itu kan jadi uang pribadi saya jadinya. Betul, kan. takutnya seperti itu kan. Walaupun mungkin niatnya pun pasti akan benar juga ya. Iya, Mungkin iya. diambil juga. Tapi kalau saya keingin kan lebih bagus ya, store ke rekening saya kan. Orang kan bukan untuk gala dikasihkan, untuk uang duka. Betul. Uang membantu saya untuk mengadakan acara apa, kayak bayar tenda, kayak bayar beli aqua, kayak apa kan uang itu. Sisanya itu otomatis kan buat saya kan. Tapi saya karena tulusnya saya waktu itu, tanpa tidak ingin saya orang berspekulasi yang enggak. Maka saya nggak mau waktu itu. Nah, dan itu memang sempat udah masuk 23. Nah, tapi kemudian saya ini situasinya banyak ini kan sepertinya saya nggak mau. Ya. Betapa kalau dipelajari itu ya betapa baiknya kalau menurut saya, bukan saya banggakan diri saya, enggak, jangan salah. Ya, Pak. Kalau saya kasih nomor rekening saya Bisa aja gitu ya kan? masuknya duit 200 juta kan lumayan itu kan. Tapi saya buka lalu Ica. Alhamdulillah Ica rupanya semakin banyak respon orang. Masuklah duit sekitar 2,4 lebih. Itu kan luar biasa. Untuk gala ya istilahnya. Buat gala. Luar biasa dong. Akhirnya tapi terkumpul 2,4 ya? Terkumpul 2,8 lebih. 2,8 lebih terkumpulnya. Jadi 2,4 2,416 berapa ya? 2,421. 2,421. 11. Iya 2411. Nah, yang 400 jutanya itu yang mengasihkan dari Tommy Liwapa. Yang ngasih 400 juta. Atas pelelangan bukunya ya, Ma. Nah, dia itu duit yang 400 juta itu dia minta pergunakan untuk biaya gala. Dia minta untuk biaya gala. Jadi karena tidak masuk untuk rumah, maka orang yang menyumbang untuk dasi untuk rumah lah yang saya ambil untuk membeli rumah. Yang untuk biaya lain ini ya tetap masih ada di tabungan yayasan. Di yayasan sekarang. Saya nggak mau, saya mau taati. Nah, kan sampai sejauh ini saya masih sanggup untuk biaya. Saya nggak mau taati itu. Nah, yang 2,411 juta ini ya udah saya belikan ke rumah. Nah, kemarin saya lupa catatannya, saya beli rumah itu kemarin nambah saya sekitar 206 juta. Ya saya tambah 206 juta. Jadi dari uang pribadi? Dari uang pribadi saya tambah. Dari uang pribadi saya tambah itu. Nah, ini saya dengar-dengar ada kabar yang selisih 400 juta itu yang itu tadi berarti? Iya. Masih di yayasan. Oke. Nah, ini yang viral lagi nih, ada kabar pihak sana ingin minta bagian atau dibagi 2 gitu. Ya, kali. Itu ya. Itu mau atau mau dikasih atau gimana tuh? Ya, Pak kalau minta bagian itu pertama saya nggak yakin itu. Nggak yakin saya bahwa dia akan minta, nggak mungkin. Itu jadi rumor ya? Iya, saya nggak tahu. Tapi karena berita nyampe juga ke saya,
Dan kalau memang dia mau minta, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu duit masyarakat, duit netizen. Betul. Itu bukan duit pribadi. Saya jangan salah-salah. Hanya diberikan kepada anak yatim piatu dan kebetulan anak yatim piatunya itu adalah cucu saya. Betul. Saya hanya perantara, perantara untuk membelikan rumah. Jadi kalau saya memandai-mandai bisa kena sorot saya dah. Betul. Kena saya, nggak mau. Jadi Terus duit itu kita kurang yakinnya kan gini juga ya Pak. Dulu waktu kita mau iya. donasi itu dia bilang dia nggak mau ngemis-ngemis Iya. cucunya gitu. Iya, iya. Kan sekarang nggak mungkin juga lah dia ngemis duit itu kan. Iya, Itu jadi- kan dia bilang hasil ngemis kan gitu. Masa dia ngemis kan nggak mungkin juga. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin berita penyampaian itu tuh mungkin dia ya Maya. Iya, Soalnya kenapa? Dia uang itu memang sudah tidak tidak setuju banget dia ya Maya. Iya. Dia bilang bahwa mengumpulkan uang itu adalah secara mengemis untuk uang untuk anaknya, untuk cucunya. Jadi dia tidak itu akan menjatuhkan martabat lah ya Maya. Iya, memalukan Ya, Gala memalukan. nanti Sehingga dewasa. Iya, katanya memalukan kan. segala untuk setelah dewasa. Terus dia laporkan ke kepolisian, saking tidak setujunya. Ternyata di polisi karena penggunaan uang ini tidak ada masalah, Iya. bagi polisi ya oke-oke aja. Terus dilaporkan lagi ke Menteri Sosial kan. Menteri Sosial tentu ya yang penting uang itu ketujuannya enggak. Ya. Ke Ya rumah, setelah iya, dipelajari oleh dibeliin Kementerian rumah. Sosial ternyata memang benar uang itu kemana tujuannya disampaikan ya Kementerian Sosial tidak juga masalah. Nah itu kan memang atas ketidaksukaan dia terhadap duit. Masa sekarang dia minta? Ya nggak mungkin lah. Jadi makanya Jadi di nggak situ. mungkin dia. Jadi nggak mungkin saya akan nggak minta- percaya bahwa nggak itu akan- dia. tidak percaya. Ah. Oke, baik. Cuman rumor tetap beredar. Saya Allah alam. Hanya Tuhan dan dirinya yang tahu kan gitu ya. Betul. Ini makanya kita sambil makan aja bagaimana? Panjang ceritanya. Iya nih, aduh. Udah boleh diminum dulu. Semakin enak cerita jadi. Ini mau minum apa tukar Maya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Maya? Suami istri tukar-tukar minum nggak iya apa-apa. biasa. Ini apalagi mungkin kacangnya ini juga dari Waduh. ini juga nih dari UMKM juga. Oh, gitu. Mungkin silakan. Ini Papa makan kacang nggak nih Mama? Oh makan Kita semuanya. mah makan Masih aja sama-sama. semua. Coba Apalagi coba gratis dulu. ya, Pak. Iya, lagi gratis ya. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Dua boleh ya? Terus sini. Jangan banyak-banyak. Ntar Ya, abis makan kacang aja acara kita mah. Nah, kan ini enak ya kalau cair seperti ini, nggak tegang, Iya. ya kan, Pak, Mama ya. Sebenarnya mau nggak sih kalau misalnya diajak untuk berdamai dengan pihak sana gitu? Jadi bagi saya itu suatu anak umur 19 tahun ya peduli. Itu nilainya bagi saya sangat besar.